Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya selama saya persiapan untuk pergi ke Israel. Sejujurnya ini adalah pengalaman pertama kali saya dibawa Tuhan ke luar negeri dan Tuhan langsung bawa pergi ke Israel, Bapak Ibu. Eh, Sejujurnya waktu Bapak sampaikan pengumuman untuk berangkat ke Israel itu, saya itu cuma ngitung Bapak Ibu, wah kok masih lama ya gitu. Kayaknya kalau nabung kayaknya masih bisa gitu ya. Dan di hati saya tuh ya makdek gitu ya. Dan saya tuh cuma tanya ke Cianin tentang berapa pelunasannya, butuh apa aja. Saya cuman baru tanya-tanya. Saya enggak berani daftar karena enggak ada modal untuk percaya dan enggak ada modal uang waktu itu. Tapi saya bersyukur punya pemimpin yang sangat berani dan nekat mendaftarkan saya karena wes kamu udah banyak tanya-tanya, tak anggaplah kamu ikut gitu ya. Nanti keburu seatnya yang budget itu penuh gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya didaftarkan, kemudian ketika saya tahu saya didaftarkan, saya ini sepakat dengan Tuhan, saya bilang Tuhan saya enggak mau cerita dengan siapapun kalau saya mau berangkat ke Israel. Biar ini hanya antara saya dengan Engkau Tuhan, saya bilang seperti itu. Dan singkat cerita, saya ini sempat mau menyerah Bapak Ibu di bulan Berberan. Sejujurnya bukan karena perang, tapi karena apa? Pelunasan. Karena saya sudah mulai dengar, wah Desember harus sudah lunas gitu ya. Saya pikir Tuhan, perjalananku masih jauh untuk melunasi Tuhan. Tapi kok waktunya tinggal sedikit lagi gitu ya. Tapi ajaib Bapak Ibu, kenapa akhirnya saya terus melangkah dan terus melangkah. Karena saya percaya saya punya orang-orang di sekitar saya, teman-teman sahabat saya yang terus support dan doakan saya. Ketika saya mau menyerah, Tuhan itu bicara lewat mereka untuk support saya dan bilang, sudah jauh perjalananmu sampai bulan ini, ajaib yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, eman kalau kamu itu menyerah gitu kan. Dan saya yakin berkat doa mereka juga saya juga bisa berangkat. Keajaiban yang saya alami itu yang pertama adalah ketika saya buat paspor Bapak Ibu. Ketika saya datang ke tempat buat paspor, ada orang yang sudah nunggu berjam-jam, tapi nomornya itu enggak muncul-muncul. Sedangkan saya datang 15 menit kemudian nomor saya ini muncul. Sampai pegawainya itu bilang, doa apa toh kamu Mbak? Kok nomormu langsung muncul? Saya cuma kaget, saya ini enggak merasa doa yang gimana-gimana gitu. Buat saya itu sebuah tanda, saya bilang Tuhan ini keajaiban. Saya bilang percepatan Tuhan, aku percaya setapak awan kalau Pak Petrus sering bilang ya, setapak awan, saya amini gitu. Kemudian untuk DP Bapak Ibu waktu itu dikasih waktu 30 April itu harus lunas, DP 5 juta. Tanggal 16 April itu saya cuma punya uang 1 jutaan, saya sudah ketar-ketir gimana cara melunasinya karena itu uang besar buat saya. Tapi di tanggal 16 April ada satu orang yang Tuhan pakai temuin saya, beliau bilang seperti ini, kamu berangkat Israel ya? Sudah lunas belum DP-nya? Saya bilang belum. Oke, nabunglah berapapun yang kamu punya, nanti sisanya tak lunasin. Sampai akhirnya benar 30 April ini saya mau WA beliau ini, saya tuh sungkan gitu ya. Duh, piye ini gitu ya. Dan akhirnya beliau yang malah WA saya, ayo berapa yang kamu punya? Tak tambahin gitu. Buat saya, yes Tuhan, amin saya gitu ya. DP terlewati, nah orang-orang di sekitar saya ini bilang, tuh kalau DP sudah terlampaui berarti artinya kamu itu berangkat. Justru mereka ini yang apa ya, imannya bulat menurut saya dan menguatkan saya ini untuk berangkat. Kemudian singkat cerita Tuhan itu kirim dari hal yang besar sampai hal yang kecil Bapak Ibu. Ketika perjalanan itu di bulan Juni, Juli itu saya tidak bisa bayar lagi karena sekolah libur, les-lesan libur Bapak Ibu, tidak lebih uang saya. Tapi Tuhan kirim, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk transfer tiba-tiba, sekian juta. Akhirnya terbayar. Dan akhirnya sampai di titik saya bisa melunasi semua. Tapi karena saya belum pernah pergi ke luar negeri, saya tidak punya koper yang besar, saya tidak punya jaket winter, tidak punya sepatu boots, tidak punya baju hangat, tidak punya apapun. Tapi ajaib Bapak Ibu, Tuhan itu kirimkan orang-orang pinjemin saya koper. Tuhan itu kirimkan orang untuk kasih yang saya pinjemin saya yang namanya long john, baju hangat. Tuhan kirimkan orang-orang kasih saya yang namanya jaket winter, sepatu boots. Jadi bisa untuk saya pakai selama di sana. Bahkan waktu persiapan itu dibilang,
nanti bawa bekal makanan, karena makanan di sana itu rasanya beda dengan makanan di Indonesia. Saya tuh udah ngitung, wah berarti saya harus beli inilah paling enggak. Tapi ajaib Bapak Ibu, di last minute 2 minggu sebelum saya pergi, ada orang temuin saya bilang, wes kamu enggak usah beli makanan apapun, nanti kamu sharing sama aku, nanti makan bekalku aja. Dan sampai saya tuh sudah janjian dengan beberapa teman, kita beli modem ya selama di Israel itu supaya bisa tetap on datanya, HP-nya itu bisa tetap nyala. Tapi karena ternyata tidak terlalu urgent, akhirnya saya batalkan, saya tidak jadi beli. Tapi ajaib Bapak Ibu, ada satu orang di hari-hari terakhir, seminggu sebelum saya berangkat, orang ini dipakai Tuhan. Dia belikan saya itu eSIM, kartu khusus supaya bisa di luar negeri itu bisa dipakai. Dan saya itu selama di sana saya bisa pakai itu untuk saya juga tetap koordinasi dengan sekolah, saya bisa komunikasi dengan orang-orang yang ada di sini. Dan yang terakhir, 2 atau 3 hari sebelum saya berangkat, ada satu orang murid yang anaknya les dengan saya, dan waktu itu beliau membayar les di bulan Januari berarti. Dan beliau ini memberikan saya uang lebih hari itu. Saya tanya, kok uangnya banyak sekali? Dan dia bilang, ini sisanya untuk tambahan sangu selama kamu di Israel. Saya terberkati sekali dengan Pak Petrus itu bilang, banyak orang yang jauh lebih layak, banyak orang yang jauh lebih mampu. Tapi bersyukur kalau kita yang tidak layak ini, kalau kita yang tidak mampu ini, Tuhan pilih. Saya mengucap syukur sekali, ini pertama kali dan nanti ada berkali-kali ya Pak. Saya percaya, mungkin ke Israel lagi, mungkin kemana saya tidak tahu. Tapi saya bersyukur lewat seorang Ulfi yang saya tahu saya tidak baik, saya tahu banyak kesalahan, saya tahu banyak kekurangan. Secara keuangan juga saya tidak mampu, tapi saya punya Tuhan yang besar yang bisa memampukan saya. Jadi selama saya di Israel itu salah satu hal yang paling kena berkesan buat saya tuh waktu di Kana. Jadi waktu itu Bu Linda khotbah tentang keluarga, tentang jodoh, dan terakhir kita semua didoain satu-satu. Nah waktu Bu Linda doain, Bu Linda tuh bilang di hati saya tuh ada pahit, dan sejujurnya memang 1-2 tahun belakangan ini tuh banyak hal yang terjadi di hidup saya, kayak saya harus mengambil keputusan besar karena saya tadinya di Jakarta, terus saya harus pulang ke rumah, dan itu tuh kayak sebuah keputusan yang buat saya tuh nggak gampang gitu. Kayak tadinya saya bisa ini sendiri di Jakarta, tapi terus saya pulang banyak hal yang harus saya pikirin, kayak sebagai anak pertama saya harus banyak tanggung jawab, dan kayak hal itu tuh buat saya sejujurnya memang jadi mendem gitu. Kayak di hati tuh ngerasa kayak kok kenapa saya harus pulang, kenapa banyak hal yang harus jadi tanggung jawab saya gitu. Rasanya kayak berat gitu, saya ngerasa kayak sendirian jujur aja. Tapi waktu Bu Linda doain tuh Bu Linda juga bilang, kamu tuh gak sendiri, Tuhan tuh ada sama kamu. Terus tiba-tiba Tuhan tuh kayak ingetin satu ayat di Mazmur 27 ayat 10, isinya tuh walaupun bapakku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Nah ayat ini tuh ngingetin saya kembali lagi ke 11 tahun yang lalu di Februari 2013, waktu itu ibadah youth, Valentine Youth. Terus itu juga dibagiin satu ayat yang mirip kayak gitu, satu ayat yang sama sebenarnya, tapi di ayat itu tuh dibilang gini, sekalipun bapamu dan ibumu meninggalkan engkau, namun aku bapamu yang di surga tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di titik itu tuh saya kayak diingetin lagi gitu, Tuhan yang dulu sampai yang sekarang pun Tuhan tuh nggak pernah berubah gitu. Walaupun saya ngerasa saya sendiri, walaupun setiap perjalanan hidup saya selama dari saat itu sampai sekarang tuh kayak saya sering ya ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya siapa-siapa, tapi Tuhan tuh nggak pernah berubah. Tuhan tuh tetap nemenin saya selama itu sampai sekarang, sampai di titik ini. Shalom Bapak Ibu semua, saya Sulis, saya dari Magelang. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sekali
karena Tuhan kasih kesempatan saya untuk menginjakkan kaki saya di tanah perjanjian. Buat saya untuk bermimpi aja saya itu tidak berani karena tahu ya Bapak Ibu untuk biaya ke sana itu sungguh tidak kecil. Saya nggak berani untuk bermimpi. Ketika saya dapat info kalau mau berjalan ke Israel, saya cuma saya mengingini, cuman saya nggak berani ngomong. Sampai Bu Hana itu bilang, kalian harus beriman, kalian harus berangkat. Saya cuma diam. Ya, saya pengen Tuhan, tapi dari mana uangnya? Saya cuma diam sama Tuhan, tapi saya ngomong sama Tuhan, saya cuma pengen berangkat. Kalau memang Tuhan mau berkehendak saya berangkat, saya pasti berangkat Tuhan. Dan step by step Tuhan itu tolong, Tuhan itu pimpin saya untuk melunasi semuanya. Pertama dari DP, puji Tuhan sudah selesai. Dan di hari terakhir pelunasan juga puji Tuhan. Walaupun bagaimana caranya, Tuhan tuh cukupkan semuanya. Dan yang terakhir buat sangu tetap saya tuh juga mikir, karena buat ke sana juga tetap harus bawa sangu ya Bapak Ibu ya. Tapi waktu saya tuh dikuatkan ketika satu grup Magelang itu ada ibu-ibu ya. Maksudnya kita beriman, ayo dolar datang, dolar datang, dolar datang. Waktu itu tuh saya tuh belum punya untuk sangu waktu itu. Tapi dengan iman Tuhan, aku cuma mau beriman, aku mau mencangkok imanku, karena imanku tuh nggak sampai di titik itu. Dan akhirnya Tuhan aku angkat, aku panggil dolar datang, uang datang. Wah, dolar datang. Dolar datang, dan puji Tuhan di hari kedua, men 2, kita mau berangkat, tiba-tiba ada yang WA saya, Mbak Sulis, berapa nomor rekeningnya, saya mau tabur buat sangu ke Israel. Nggak banyak, tapi ini bisa memberkati buat saya, aduh Tuhan Yesus, Tuhan jawab ya. Kayak keperjalanan saya ke Israel ini tuh suatu buat saya tuh yang nggak mungkin. Tuhan tuh celekan ini loh, aku tuh bisa lakukan apapun jika kamu mau. Kuncinya cuma kamu tuh mau. Semua itu Tuhan yang atur semuanya. Dari awal sampai akhir, bahkan sampai hari ini Tuhan tuh sudah atur semuanya. Dan saya tuh baru nyadar kenapa Tuhan tuh menginginkan saya itu datang ke Israel. Ternyata karena memang temanya Bapak juga Yesaya 60, ini waktunya semua Bani Kedar Bayat itu kembali kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat 7 itu tergenapi. Karena saya satu-satunya dari keluarga saya yang menginjakkan kaki ke tanah perjanjian. Itu yang saya tangkap, oh ya Tuhan, ini benih, ini saya benih yang Tuhan tanam di tanah perjanjian, dan suatu saat nanti akan Tuhan bawa juga keluarga besar saya ke tanah perjanjian dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini dari Magelang, saya merasa saya ini bukan siapa-siapa. Saya punya kerinduan untuk ke Israel sudah lama sebetulnya, tapi tetap mentoknya itu di mana uangnya, mana dananya, itu bukan jumlah yang sedikit buat saya. Terus waktu itu Pak Petrus Hadi ibadah di Magelang, mendoakan untuk siapa yang punya kerinduan untuk ke Israel. Saya ikut angkat tangan, saya responi aja, saya ikut angkat tangan. Selanjutnya singkat cerita lalu ada pendaftaran, saya bilang ke Bu Hana, Bu saya punya kerinduan, tapi saya enggak tahu uangnya dari mana. Bu Hana cuma bilang berdoa aja, kalau kamu punya kerinduan, kalau kamu mau punya iman, nyangkok imannya, Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya, saya daftar, tapi seiring berjalannya waktu tetap ada kata-kata di dalam hati saya tuh, apa ya bisa saya berangkat, apa ya ada uangnya gitu kan. Sampai pertama waktu bayar DP, saya enggak punya uang. Uang di rekening saya itu mengalir ke Bapak Ibu, masuk tapi terus keluar lagi, jadi enggak pernah berhenti. Gitu. Jadi waktu mau bayar DP itu saya enggak punya uang, terus gimana? Tuhan buka jalan, tiba-tiba peraturan di tempat saya kerja yang semula THR dibayar sesuai hari raya masing-masing, saya Natal sudah terima THR, tiba-tiba peraturan diubah dan pada hari itu THR Idul Fitri saya ikut terima THR lagi. Jadi dalam jangka waktu 4 bulan saya terima THR, puji Tuhan jadi saya bisa bayar
DP-nya lunas. Haleluya. Seiring itu terus ada berita-berita, saya sudah berhitung tuh, saya sudah bisa bayar DP, saya berhitung saya harus nabung sekian, saya harus berhemat, saya harus bisa ngepres sampai saya bisa nabung, sampai saya bisa nanti akhirnya saya bisa melunasi. Tapi kembali lagi perhitungan saya tuh ternyata salah. Saya seiring ini berjalannya waktu, banyak kebutuhan yang tidak harus keluar uang sehingga uangnya belum ngumpul. Kemudian diumumkan, singkat cerita diumumkan trip Golden Era-nya on schedule, tetap seperti jadwal semula harus segera pelunasan. Nah, dari mana saya dapat uang itu? Saya sudah bilang, Tuhan iman saya tidak nyampe. Dalam waktu sesingkat itu saya harus ada uang segitu untuk pelunasan. Iman saya beneran tidak nyampe. Saya give up. Saya bilang ke Bu Hana, Bu, kayaknya saya mundur. Saya nggak bisa untuk ngumpulin uang atau menyediakan uang untuk pelunasan. Tapi Bu Hana bilang, doa dulu. Jangan nyerah dulu, doa dulu. Akhirnya Tuhan berikan saya pengertian, jangan pakai pikiran saya sendiri. Tuhan tuntun saya untuk ketemu seseorang, menceritakan ini walaupun awalnya saya tidak yakin, iya enggak. Terus gimana kalau gini gitu kan? Saya tidak yakin tapi saya cuma bilang Tuhan saya nurut. Kehendak Tuhan aja yang jadi, kalau disuruh pergi ya saya mau, kalaupun enggak ya saya ikhlas, saya lepas kesempatan ini gitu kan. Puji Tuhan ketika ketemu beliaunya ini, saya tadinya takut akan ditakut-takutin atau dihalang-halangin. Karena sikon dan kondisinya di sana beritanya seperti itu. Pada waktu ketemu beliaunya ini, beliau tuh cuma bilang gini, Cieni pengen umroh gitu kan. Terus dia bilang, enggak apa-apa, jangan takut sudah, di sana aman kok, enggak kayak di berita-berita. Coba Cieni nanti mau bayar pelunasan kapan, aku bantu. Sudah enggak usah mikir dulu, yang penting berangkat. Saya tuh sampai melongo Bapak Ibu dengar beliaunya nyampein itu. Yang saya takutkan saya dihalang-halangin, saya akan dicegah. Tapi ternyata enggak, Tuhan bekerja dengan luar biasa, beliau kasih kesempatan, kasih bantuan juga sehingga saya bisa akhirnya puji Tuhan melunasi yang sekian banyak yang saya sendiri sudah give up gitu ya. Nah selanjutnya persiapan banyak orang bantu, banyak orang pinjemin ini itu sehingga saya bisa lebih berhemat dengan uang saya. Terakhir ketika mau berangkat kembali kayak Mbak Sulis, uang saku. Tabungan di rekening saya sudah habis, saya cuma bisa tukar dolar sedikit dan itu pun saya pecah jadi uang kecil Pak, US dollar dan 5 aja. Karena nanti kepikir yang penting saya sampai sana berangkat, ini buat jajan bisa, atau kalau untuk persembahan kali kalau banyak bisa dibagi-bagi banyak. Jadi nominalnya kecil tapi lembarannya banyak. Nah sampai di situ saya sudah Tuhan saya siap berangkat. Dengan seadanya Tuhan tidak lihat nominal kan, Tuhan lihat saya punyanya ini gitu kan. Terus saya rombongan Magelang berangkat kan hari Jumat malam, Sabtu dini hari. Hari Jumat pagi saya masih niat kerja mau selesaikan bagian saya, kerjaan saya. Jam 7:30 saya ada WA, saya cuma di WA, Cieni ada titipan buat Cieni, amplop putih saya taruh di sini gitu kan. Terima kasih, saya kan gitu. Saya tidak tahu isinya apa Pak. Waktu saya buka, ternyata isinya US dollar. Wow. Nominalnya bahkan 2 kali lipat dari yang saya punya sendiri. Puji Tuhan, itu jadi saat-saat terakhirnya Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Ya ajaib Bu, sampai saya bisa ikut dalam Golden Era trip ini. Cukup semua, bisa beli oleh-oleh. Kemarin tidak berpikir beli oleh-oleh karena dananya cuma sedikit Pak. Sempat ke Mahane enggak? Apa? Mahane. Sempat Pak. Waduh. Ya, beli rumah di situ. Dan sampai akhirnya saya bisa beli oleh-oleh, semua dicukupkan dan masih bawa sisa. Waduh. US dibawa pulang. Waduh. Lebih. 12 bakul ya? Iya, amin Pak. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan Bapak Ibu. Saya mau nyaksikan di sini aja bahwa saya yang bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat buat saya. Anugerah Tuhan tetap ada, mujizat Tuhan tetap ada sampai sekarang.
Tidak akan pernah berhenti, Tuhan Yesus tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara-saudara. Jadi saya ingin menyaksikan kalau yang tadi yang sebelumnya sudah itu kan dia di bagian yang budget. Nah, saya dari kemarin dengerin mereka kesaksian itu jujur buat saya sampai di base itu saya nangis. Saya ngerasain cinta Tuhan itu buat kita semua itu sebetulnya sama. Tapi tergantung semuanya itu dari responnya kita juga. Jadi saya juga lihat tidak ada yang berbeda sebenarnya dari yang budget ataupun yang premium. Apa yang membuat sama itu sebenarnya adalah yang membuat kita semua ada di tempat itu. Kalau saya kemarin perhatikan, rasakan itu ya, adanya keinginan untuk mengingini. Jadi itu yang membedakan, tidak ada yang membedakan di antara kita. Cuman harinya aja yang berbeda dan pembayarannya aja yang berbeda. Tapi saya lihat 99% itu Tuhan yang bekerja. Termasuk juga saya dan 1%-nya tuh kita manusia yang ada di tempat itu. Jadi buat saya pribadi, saya pun juga sama sebetulnya. Saya ada battle sendiri ya, mungkin untuk orang-orang yang budget, dia sampai benar-benar dari uang 5 juta, naik sampai akhirnya bisa menutup. Buat saya lihat itu tuh saya kagumnya sama Tuhan. Tapi saya juga di situ waktu saya dengar, saya tuh ngucap syukur sama Tuhan. Kok ya 1%-nya saya ini, saya kerja sama Tuhan, saya bersaut-sautan dengan Tuhan dan sampai akhirnya itu saya juga ada di tempat itu gitu loh. Saya enggak memilih untuk saya ini cancel atau menggagalkan, padahal sebetulnya 2 minggu sebelum keberangkatan itu saya harusnya tuh mau cancel. Saya kok mau cancel kenapa ya sama sih sebetulnya, ada rasa khawatir tapi bukan ketakutan terhadap perang sama sekali enggak. Sampai ada yang telepon ke saya tanya, kamu berangkat enggak? Terus saya waktu itu saya bilang, saya belum tahu, tapi saya bilang waktu itu, saya enggak ada rasa takut sama keadaan itu karena buat saya ini kan sudah ngalami perjalanan sama Tuhan itu beberapa kali. Waktu ke Cina, waktu juga ngurus mama sakit, itu perjalanan pribadi saya sama Tuhan sendiri, di mana Tuhan itu yang menjamin setiap apa yang saya kerjakan kalau memang itu keinginan Tuhan. Nah tadi saya ini khawatirnya itu karena di tahun ini saya ini pengeluarannya banyak sekali. Jadi saya punya 2 anak, yang satunya kuliah, yang satunya SMA di luar kota. Mereka ini sudah bayar untuk biaya kuliahnya, untuk biaya asramanya itu sekian banyak karena 1 tahun tuh harus dibayar di muka. Di situ tuh sebagai manusia saya juga tetap ada rasa khawatir karena perhitungan saya sebagai manusia itu kerja. Tapi saya tuh belajar dari permasalahan saya sendiri. Pada saat manusia saya ini khawatir, tapi saya tetap mau mendengarkan suara Tuhan. Dan ternyata 99%-nya itu yang kerja itu Tuhan. Jadi waktu saya ini diminta sama Anin, Ci, kowe kok anteng, dia bilang gitu. Terus saya itu bilang, Ci sebentar, aku kayaknya belum tentu berangkat Nin. Terus Fondi ini dari sekian banyaknya perjalanan, saya tahu sendiri hari ini dia enggak bisa datang ke sini karena dia harus kerja. Tapi saya lihat sendiri perubahan di hidupnya itu nyata, saya lihat sendiri bahwa Tuhan yang mengubah hidupnya. Jadi di perjalanan kali ini dia sama sekali tidak pernah mengutarakan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia mengingini ini lebih daripada saya, jujur aja. Dia mengingini ini dengan caranya dia yang sederhana, dia cuma berkali-kali bilang sama saya ini pengen ke Israel, aku kali ini pengen ke Israel, aku enggak pengen apa-apa. Tapi aku cuma pengen menyenangkan hatinya Tuhan, nyembah Tuhan di sana. Terus waktu itu saya ini kan ada pergumulan itu, saya bilang sama Fondi, tapi tetap kita harus sepakat loh ya. Kamu harus siap kalau memang kita ini tidak bisa berangkat. Karena ada perhitungan keuangan buat saya kan juga mesti harus ngitung. Nah dia bilang, ajaibnya dia kali ini itu dia bilang gini, aku punya Tuhan yang dahsyat.
Aku percaya Tuhan kalau menghendaki kita pergi, Dia yang akan jamin. Sampai akhir Dia yang akan jamin. Dia akan mencukupkan, dia juga bilang gitu. Nah, waktu itu terus kan ada acara di Cirebon. Ada acara di Cirebon ini sebelumnya kita enggak punya keinginan sama sekali untuk ke Cirebon. Kita cuman kerasa sudah capek, sudahlah Cirebon skip dulu. Tapi Fondi yang dapat pada saat dia doa pagi, dia dapatnya kita harus pergi ke Cirebon. Waktu itu terus saya ya sudah, sekalian aku tak minta peneguhan. Jadi waktu itu kita cuman baru DP aja belum pelunasan dan sudah diminta-minta untuk pelunasan. Nah waktu ke Cirebon ini, di tengah-tengah perjalanan itu waktu ada di jalan tol. Jadi kita ini tanggal 7 November ya, sebetulnya Fondi ini dapat berkat luar biasa. Dari satu orang yang kita tuh enggak kenal sama sekali, PT-nya aja dari Jakarta. 7 Desember itu, 8 Desember dia ulang tahun, 7 Desember dia dapat berkatnya itu, dan dia bilang ini untuk sangu awal kita untuk ke Israel, dia bilang gitu. Terus waktu itu saya tuh jawab, ya nanti tunggu lihat nanti kita nih bukan hamba Tuhan. Siapa yang mau tiba-tiba ngasih. Nah tapi ternyata Tuhan tuh punya banyak cara yang ajaib seperti tadi yang budget itu bilang, kita semua ini diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan masing-masing. Kayak saya seorang pekerja, pengusaha, saya diberkati Tuhan lewat proyek-proyek seperti itu, di mana satu orang memberkati beberapa kali dalam waktu yang dekat. Itu sebetulnya 23 tahun saya kerja, saya belum pernah terima hal seperti itu. Baru kali ini hanya karena saya minta sama Tuhan. Saya minta Tuhan ini dananya untuk ke Israel sudah terpakai untuk yang lain-lain dan sebagainya, dananya ini yang untuk kepergian ini belum ada gitu loh. Tapi Tuhan ini punya banyak cara, dia memberkati anaknya lewat satu orang ini, terus 7 November, terus Desember lagi sampai Januari, terus waktu kita ke Cirebon di tengah-tengah perjalanan pada saat saya minta peneguhan sama Tuhan, di tengah-tengah perjalanan Fondi itu dapat dapat WA, proyek yang sama, jumlah yang sama, dan itu menutup semua 3 kita ini pergi plus masih ada sisa. Jadi kalau bukan Tuhan saya rasa itu enggak mungkin. Sampai di Cirebon, tapi saya tuh tetap bilang sama Anin, saya bilang Nin tunggu dulu sampai aku ini dapat sesuatu ya. Karena buat saya ini peneguhannya bukan hanya soal keuangan ini aja, nah saya itu enggak pengen sampai salah gitu loh. Waktu pergi ke Cirebon, saya ini pengen berangkatnya ini saya sudah punya keinginan. Kalau aku pergi ke Cirebon, aku dapatnya tuh pengennya dari Bu Nani, karena itu tempatnya beliau. Tapi saya tuh enggak membatasi Tuhan juga kerja buat saya. Saya tetap menghargai setiap hamba Tuhan ini yang bicara, hamba Tuhan ini yang bicara sampai ada waktu di mana Pak Petrus Hadi ini yang masuk. Saya waktu awal Om Petrus ini masuk, saya ini jujur punya roh namanya familiar spirit. Jadi saya rasa, oh ini aku kayaknya skip deh, kayaknya enggak perlu, nanti aku pengen yang tak tuju itu secara manusia aku pengennya hamba Tuhan ini. Tapi saya ini tetap menghargai Om Petrus waktu bicara itu, saya tetap dengarkan dan ternyata paradigma saya manusia ini bukan keinginannya Tuhan. Justru yang jadi keinginannya Tuhan itu adalah saya bisa klik dengan Om Petrus waktu itu. Jadi Om Petrus waktu itu yang membuat saya akhirnya peneguhan sampai saya di posisi itu saya langsung WA Nin. Nin aku sepakat, aku berangkat. Jadi waktu itu Om Petrus ngomongin tentang Abraham dan Lot, di mana Lot ini dikasih kesempatan untuk Abraham itu untuk memilih dan Lot ini memilih padang yang hijau dan Abraham ini memilih padang gurun. Tapi waktu itu Om Petrus bilang Abraham ini dia percaya bagiannya itu tidak akan hilang. Nah di situ saya benar-benar langsung sepakat sama Tuhan. Wes pokoknya aku harus berangkat. Padahal sebelumnya
Tapi sebelumnya itu Anin juga sempat masuk di pikiran saya waktu saya tanya sama dia, Nin, ini piye kayak aku nek ndak usah berangkat piye. Waktu itu dia bilang gini sama saya, Cik, kepergian kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kali ini orang yang punya uang dengan mudahnya membatalkan dan menghanguskan DP-nya, sedangkan orang yang minim dalam keuangan dia mengupayakan segala sesuatu untuk bisa berangkat. Nah di situ saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Jadi waktu saya dapat itu saya langsung bicara sama Fondi. Anin dapatnya seperti ini, kayak aku ini tidak boleh menyepelekan tentang kesempatan ini. Saya bilang gitu sama Fondi, terus dia bilang, ya wes kita sepakat, pokoknya kamu dapat, aku dapat, kita berdua berangkat. Sama Jason ya. Nah ternyata memang Tuhan itu sebetulnya yang menghendaki dari semua kita yang ada di tempat itu, 99%-nya itu adalah kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan. Untuk apa? Kalau saya pribadi ya, Israel ini sesuatu. Buat saya Israel ini sesuatu yang saya lewat Israel ini, kami berdua ya, ngalami proses sama Tuhan itu dilepaskan dalam banyak hal. Tadi aja Fondi dalam perjalanan dari Semarang ke Magelang dia tuh bilang, kenapa kok aku ini tahu semakin lama semakin tahu Israel ini aku tuh harus jalani. Karena setiap kali pulang ke Israel dia tuh seperti ada sesuatu yang lepas. Sesuatu yang mengikat dia, sesuatu yang ceritanya tuh gandoli dia. Karena buat saya, kita berdua ya, saya ini kan punya suami yang perfeksionis ya. Dia ini selalu tidak bisa lepas dari namanya sebuah pekerjaan. Jadi kalau dia sampai bisa pergi ke Israel meninggalkan pekerjaannya selama 10 hari itu sudah buat saya pribadi bayar harganya dia sama Tuhan. Tapi saya juga lihat sendiri bagaimana dia sudah jalani itu sekian lama dan saya lihat pekerjaan Tuhan itu nyata loh di toko saya. Pada saat banyak sales yang bilang di mana-mana sepi kok punyamu ini ajaib. Nah saya kok percaya itu semua tuh Tuhan itu perhitungkan. Jadi buat saya pergi ke Israel ini itu seperti meletakkan korban. Untuk yang ini ya, seperti meletakkan korban saya itu apa? Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya punya seorang suami yang perfeksionis, dia tidak mau sembarangan untuk meninggalkan toko. Dan kita ini selalu punya kesempatan pada waktu lebaran dan paling akhir tahun kalau kita ini mau berangkat. Dia selalu memilih kalau kita mau dolan itu dia harus waktu lebaran atau waktu akhir tahun. Tapi tidak di waktu-waktu yang seperti ke Israel ini. Nah waktu lebaran ini tapi saya ini punya tugas sendiri untuk yang sekarang ini. Jadi saya tuh harus dampingi papa saya. Karena ketiga anaknya itu yang 2 punya alasan tersendiri dan hanya saya 1. Sedangkan saya ini punya keinginan, kerinduan yang tinggi secara daging saya itu pengen ke Jepang. Jadi kalau bisa, kan saya ini tidak usah harus ke Israel, tapi harus saya bisa ke Jepang aja, itu buat daging saya itu kan enak. Tapi saya tetap puji Tuhan saya memilih untuk saya ini tetap memilih Tuhan lebih dulu daripada yang lainnya karena nanti kesukaan yang itu pasti Tuhan akan berikan buat saya secara gratis.